Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 dengan anggota 1. Nungki Oktaviani, 2. Amin Darmayansa, 3. Khoriatul Hasanah akan memaparkan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam kesatuan dengan keseluruhan yang utuh. Jadi, sistem bukanlah seperangkat unsur yang berdiri sendiri dan tidak teratur, tapi melainkan merupakan satu kesatuan yang mengandung keteraturan kohesif, di mana masing-masing unsur itu bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Pancasila dalam sistem. Mengapa Pancasila dikatakan sebuah sistem? Karena dalam Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut, sila-silanya tersusun secara teratur dan silanya tidak dapat dibolak-balik karena makna dalam setiap sila-silanya saling beraturan. Pancasila sebagai suatu sistem itu sangat tepat sekali karena Pancasila mengandung berbagai unsur yang berbeda. Namun, meskipun Pancasila memiliki ragam yang berbeda maknanya, akan tetapi dalam Pancasila dia membentuk suatu kesatuan. Sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Para pendiri negara Indonesia pada tahun 1945 menciptakan Pancasila dengan tujuan sebagai dasar negara, sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, serta sebagai moral bangsa. Pengertian filsafat. Apakah filsafat itu? Filsafat adalah suatu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai kepada hakikatnya. Bila orang mendengar kata filsafat, umumnya mereka langsung mengonotasikannya sebagai sesuatu yang nilainya sangat abstrak dan kegiatan teoritis yang hanya dikerjakan oleh orang-orang yang kurang kerjaan, membuang-buang waktu. Bahkan, pada umumnya mereka mengatakan bahwa filsafat adalah 1. Sebagai ilmu pengetahuan yang berada jauh dari realitas kehidupan manusia yang kurang nyata. 2. Ilmu pengetahuan yang digeluti oleh orang-orang yang berkemampuan tinggi, bukan yang ber-IQ normal, apalagi di bawah normal. 3. Ilmu pengetahuan yang beku, yang tidak menaruh perhatian pada lika-liku kehidupan manusia di dalam masyarakat. Namun demikian, sebenarnya pendapat yang demikian tidaklah selamanya benar, karena selama manusia hidup, ia akan selalu berfilsafat. Filsafat memiliki 2 macam arti. 1. Sebagai produk atau hasil dari proses berpikir. 2. Filsafat adalah suatu proses. Pertama, sebagai produk atau hasil dari proses berpikir, termasuk dalam pengertian ini adalah 1. Jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran daripada filsuf pada zaman dahulu, yang lazim disebut sebagai suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya, rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. 2. Sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Maksudnya, manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia, yaitu kegiatan atau proses dari berpikir mendalam itu sendiri. Kedua, filsafat adalah suatu proses. Maksudnya, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya
Dalam pengertian ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan metode tersendiri. Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, aspek ontologis. Aspek ontologis adalah kata ontologis berasal dari kata Yunani onto, yang berarti sesuatu yang sesungguhnya ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan kata logos yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan atau dapat juga berarti ilmu. Dan ontologi mempelajari keberadaan sesuatu yang ada dalam bentuknya yang paling abstrak. Dan objek formal dari ontologi adalah memberikan dasar-dasar yang paling umum bagi semua masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan, seperti tentang keberadaan, kebersamaan, kebebasan, badan, jiwa, agama, dan sebagainya. Pancasila terbentuk dan diciptakan oleh pendahulu kita yang merumuskannya sebagai dasar negara Indonesia, yang diambil dari adat istiadat dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan landasan moral bagi bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia secara sadar mengakui keberadaan Pancasila sebagai landasan dalam berbagai macam kehidupan, karena Pancasila adalah milik bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, aspek epistemologis. Aspek epistemologis berasal dari kata Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi epistemologi berarti ilmu pengetahuan yang benar atau teori filsafat yang mempelajari sumber, hakikat, dan validitas daripada pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dalam Pancasila adalah bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bila ia memiliki ciri-ciri yang dimiliki pengetahuan. Pancasila sah sebagai ilmu pengetahuan karena Pancasila telah dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu sistem. Yang ketiga, aspek aksiologi. Aspek aksiologi adalah aksiologi berasal dari kata aksios, yang berarti nilai, dan logos berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi berarti ilmu atau teori tentang nilai atau membahas tentang nilai, dan biasa pula disebut dengan filsafat nilai. Pengertian nilai secara garis benar diartikan dengan sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar, dan indah. Di sisi lain dapat pula diartikan dengan mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang menyetujuinya. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Bangsa Indonesia sebagai pendukung nilai itu menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai dasar nilai. Pengakuan tersebut termanifestasikan dalam setiap langkah, laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Hal tersebut berarti juga bahwa bangsa Indonesia sebagai pengembang nilai. Berikutnya, susunan kesatuan sila-sila yang bersifat organis. Pengertian sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Dengan konsekuensi setiap sila Pancasila ia tidak dapat berdiri sendiri-sendiri yang terlepas dari sila-sila lainnya, serta di antara sila-sila tersebut tidak boleh terjadi pertentangan. Yang kedua, pengertian Pancasila yang bersifat organis. Kesatuan dari sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia. Sebagai pendukung dari inti
isi dari sila Pancasila. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, maksudnya bahwa susunan sila-sila Pancasila tersebut menggambarkan hubungan yang hierarkis dalam urutan yang luas atau kuantitas dan juga dalam hal kualitasnya atau dalam isinya. Maka jika dilihat dari intinya, urutan-urutan dari 5 sila tersebut menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan juga isi sifatnya, yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Sehingga dapat diartikan juga kelima sila Pancasila tersebut mempunyai hubungan yang mengikat antara yang satu dengan yang lainnya dan merupakan kesatuan yang bulat. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah Majemuk Tunggal. Majemuk Tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Bentuk dan susunan Pancasila seperti tersebut ini adalah hierarkis dan piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan piramidal dipergunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas, cangkupan, dan juga isi pengertian. Maka, dapat diartikan bahwa setiap sila Pancasila terkandung nilai dari keempat sila lainnya, atau dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dengan demikian secara filosofis, Pancasila itu sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan faham-faham filsafat lain yang ada di atas dunia. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai dengan sila kelima merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan agar terwujud dalam masyarakat dengan ungkapan masyarakat yang gemah ripah Jinawi, tata tentram Karta Rahaja dengan penuh harapan terrealisasi dalam segenap tingkah laku dan perbuatan bagi setiap manusia Indonesia. Demikian pula nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Ia dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila ini merupakan satu kesatuan organik karena antara sila yang satu dengan yang lainnya dalam Pancasila itu saling mengklarifikasi, saling berkaitan dan berhubungan secara erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang tinggi, kemudian nilai-nilai tersebut mempunyai urutan yang sesuai dengan tingkatan masing-masing. Namun, suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda pula, namun secara keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak saling bertentangan dan oleh sebab itu perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi yang dapat disampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.